Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pemahaman konsep hubungan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Fisika SMA kelas 10. Pada peta konsep, pokok bahasan energi dan usaha. Energi sangat erat kaitannya dengan usaha dan daya. Energi terbagi dua, energi potensial dan energi kinetik. Hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik disebut dengan energi mekanik. Akan sini berlaku hukum kekekalan energi. Nah, sebagai rasa ingin tahu kita, apakah energi itu? Energi merupakan salah satu konsep penting dalam sains. Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Berdasarkan hukum kekal energi perlu diingat, energi bersifat kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Tapi sebagai sumber energi utama di bumi dapat memberikan banyak manfaat dalam perubahan energi. Energi justru bermanfaat pada saat terjadi perubahan bentuk karena saat itu ada usaha yang dilakukan. Sebagai contoh perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik. Ini dapat kita lihat pada batu baterai yang dipasangkan pada robot mainan supaya bisa bergerak. Nah, contoh lain, perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi. Ini dapat kita lihat pada buah yang jatuh dari pohonnya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya peralatan elektronik seperti setrika, kompor listrik, oven, dan lain sebagainya. Perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Ini dapat kita lihat pada peralatan elektronik seperti kipas angin, mesin cuci, blender yang dinyalakan. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ada lampu pijar, senter, dan seterusnya. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dapat kita lihat pada saat televisi dinyalakan, klakson kendaraan, bel listrik, dan lain sebagainya. Nah, dalam fisika terdapat berbagai jenis energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik, serta energi mekanik. Satuan energi menurut satuan internasional, satuan energi adalah Joule atau singkat dengan J. Satuan energi yang lain ada juga energi, kalori, dan kWh. Satuan kWh biasa digunakan untuk menyatakan energi listrik, dan kalori biasanya untuk energi kimia. 1 Joule sama dengan 1 Newton meter. Nah, dikonversi dalam satuan energi. 1 kalori sama dengan nilainya 4,2 Joule. 1 Joule 0,24 kalori, 1 Joule 1 Watt sekon, 1 kWh sama dengan 3.600.000 Joule. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang energi potensial. Apakah itu energi potensial? Energi potensial pertama kali dikemukakan oleh seorang teknik dan fisikawan berkebangsaan Skotlandia bernama William Rankine. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda berdasarkan ketinggian atau posisinya terhadap suatu titik acuan. Energi potensial juga disebut energi diam karena benda-benda berada dalam keadaan diam dapat memiliki energi potensial.
Nah, ketika benda bergerak, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Seperti ilustrasi pada gambar. Pada roller coaster, naik sampai ke tempat yang paling tinggi dan meluncur, memiliki energi potensial. Saat bergerak ke bawah, energi potensial ini akan berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Semakin ke bawah, maka kecepatan geraknya akan semakin bertambah. Hal ini terjadi karena energi potensial semakin kecil, sedangkan energi kinetiknya semakin besar. Nah, energi potensial terbagi dua jenis, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Sekarang kita bahas tentang energi potensial gravitasi. Maka itu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Setiap benda yang memiliki ketinggian tertentu memiliki energi potensial gravitasi. Semakin tinggi benda, semakin besar energinya. Pada gambar dapat kita lihat semua benda di titik A, B, C, dan D bermassa sama. Tetapi ketinggiannya berbeda, sehingga energi potensialnya berbeda. Massa A memiliki energi potensial terbesar dan massa D memiliki energi potensial terkecil. Nah, energi potensial juga dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar massanya, maka energinya semakin besar pula. Dan selain itu, faktor lain yang mempengaruhi energi potensial yaitu massa benda, percepatan gravitasi, dan ketinggian benda di atas permukaan bumi. Secara matematis, energi potensial dapat dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H. Di mana M massa benda satuannya kilogram, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Nilai gravitasi di sini 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau sering dibuatkan dalam perhitungan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggian benda pada titik acuan satuannya meter. EP energi potensial gravitasi satuannya joule atau disingkat energi. Nah, contoh energi potensial gravitasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari yang sering kita jumpai, yang kita amati ada energi air terjun. Ketika air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, energi potensial gravitasinya berkurang dan diubah menjadi energi kinetik yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Energi peluncuran roket. Ketika roket diluncurkan ke angkasa, energi potensial gravitasinya meningkat seiring dengan ketinggian roket di atas permukaan bumi. Energi balistik. Pada senjata api, energi potensial gravitasi diubah menjadi energi kinetik ketika peluru ditembakkan. Energi peluncuran benda dari ketinggian. Ketika benda dilemparkan dari ketinggian tertentu, energi potensial gravitasinya berkurang dan diubah menjadi energi kinetik. Nah, berikutnya tentang energi potensial elastis. Energi potensial elastis atau sering disebut dengan gas adalah energi yang diperlukan untuk menekan atau merenggangkan gas. Sebagai contoh, saat busur panah belum digunakan, energi potensialnya adalah nol. Namun ketika busur panah ditarik, energi potensial elastis terjadi karena kecenderungan anak panah untuk kembali ke posisi semula.
Secara matematis, energi potensial pegas dapat dirumuskan sebagai berikut. IP sama dengan setengah K kali X kuadrat. Di mana IP energi potensial satuannya Joule, K konstanta pegas satuannya Newton per meter, X perubahan posisi satuannya meter. Baik, sekarang yang kedua, energi kinetik. Apakah itu energi kinetik? Kinetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos, yang artinya bergerak. Setiap benda yang sedang bergerak memiliki energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau kecepatannya. Misalnya planet yang bergerak mengelilingi matahari dan bulan yang bergerak mengelilingi bumi memiliki energi kinetik. Kendaraan yang melaju di lintasan lurus, elektron yang bergerak mengelilingi inti atom, serta bola yang mengeliling juga memiliki energi kinetik. Karakteristik energi kinetik. Nilai dari energi kinetik berkaitan dengan massa dan kecepatan benda. Besar energi kinetik berbanding lurus dengan besar massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan gerak benda. Benda dengan massa dan kecepatan besar akan memiliki energi kinetik yang besar pada saat bergerak. Benda dengan massa dan kecepatan kecil akan memiliki energi kinetik yang kecil pada saat bergerak. Secara matematis, rumus energi kinetik dapat ditulis EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Dimana M massa benda satuannya kilogram, V kecepatan gerak satuan meter per sekon, EK energi kinetik satuannya joule. Baik, untuk memahami energi potensial dan energi kinetik, berikut perbedaan antara energi kinetik dan energi potensial. Secara definisi atau pengertian, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Energi ini terkait dengan kecepatan dan massa benda. Sementara itu, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya terhadap titik acuan. Menyebab timbulnya energi kinetik karena gerakan benda. Sementara itu, energi potensial terkait dengan posisi atau ketinggian benda. Sifat energi kinetik terkait dengan gerak aktif dan kinematika benda. Semakin tinggi kecepatan benda bergerak, semakin besar pula energi kinetiknya. Sementara itu, energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan posisi atau ketinggian benda terhadap suatu titik acuan. Semakin tinggi posisi benda, semakin besar energi potensial. Perubahan energi potensial dan kinetik dapat mengalami perubahan, tetapi disebabkan oleh faktor yang berbeda. Energi kinetik dapat berubah ketika kecepatan benda berubah. Sedangkan energi potensial dapat berubah ketika posisi atau ketinggian benda berubah. Bentuk perbedaan energi kinetik dan potensial berikutnya adalah pada karakteristik. Bagaimana energi tersebut bertransformasi. Energi kinetik dapat terwujud dalam berbagai bentuk gerakan seperti gerak lurus, rotasi, atau vibrasi. Sementara itu energi potensial bisa dalam bentuk gravitasi, berkaitan dengan ketinggian, elastis, berkaitan dengan deformasi elastis, dan lain-lain, tergantung pada konteksnya. Tergantungan perbedaan energi kinetik dan potensial yang terakhir adalah pada faktor penentunya. Energi kinetik bergantung pada kecepatan dan massa benda. Sementara itu energi potensial bergantung pada ketinggian atau posisi benda.
Yang ketiga, energi mekanik. Apakah itu energi mekanik? Energi mekanik merupakan hasil penyumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Konsep energi ini berkaitan dengan pergerakan suatu benda atau objek. Secara matematis, energi mekanik dapat dirumuskan EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM energi mekanik satuannya joule, EP energi potensial satuannya joule, EK energi kinetik satuannya joule. Perlu diingat, sifat energi mekanik adalah nilainya selalu tetap. Meskipun energi kinetik dan energi potensialnya berbeda, jika energi kinetiknya minimum, maka energi potensialnya maksimum. Begitu juga sebaliknya, jika energi kinetiknya maksimum, maka energi potensialnya minimum. Hal inilah yang membuat nilai energi mekanik selalu tetap atau konstan selama tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Untuk memahami konsep energi mekanik, perhatikan sebuah bola yang dilemparkan ke atas. Kecepatan bola yang dilempar ke atas makin lama makin berkurang. Makin tinggi kedudukan bola, memiliki potensial gravitasi makin besar. Makin kecil kecepatannya, energi kinetik bola makin kecil. Saat mencapai keadaan tertinggi, bola akan diam. Hal ini berarti energi potensial gravitasinya maksimum. Namun energi kinetiknya minimum atau V sama dengan 0. Pada waktu bola mulai jatuh, kecepatannya bertambah atau energi kinetiknya bertambah dan tingginya berkurang atau energi potensial gravitasi berkurang. Nah, berdasarkan kejadian di atas, seolah terjadi semacam pertukaran energi antara energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Nah, pertanyaannya, apakah hukum kekal energi mekanik berlaku dalam hal ini? Untuk lebih memahami, misalkan ketika sebuah bola berada pada ketinggian H. Nah, energi potensial di titik A, EP sama dengan M kali G kali H. Nah, energi kinetiknya EK sama dengan setengah MV kuadrat. Karena kecepatan dia 0, maka energi kinetiknya 0. Besar energi mekanik di titik A sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Sama dengan MGH ditambah 0, maka energi mekanik di titik A sama dengan M kali G kali H. Nah, dalam selang waktu tertentu T sekon, ya, bola jatuh sejauh H1 di titik B. Maka energi potensial di titik B sama dengan M kali G dikali H kurang H1. Dari titik A ke titik B, energi potensinya berkurang sebesar M kali G kali H1. Energi kinetik saat di B, bola jatuh setinggi H1. Maka bola bergerak berubah beraturan dengan kecepatan awal 0. Nah, berdasarkan persamaan, bola bergerak berubah beraturan dan konsep gerak jatuh bebas. Maka H1 sama dengan V0 kali T tambah setengah G kali T kuadrat. Di sini kecepatannya 0. Sehingga persamaannya menjadi H1 sama dengan setengah G kali T kuadrat. Dan pada akhirnya waktunya sama dengan akar 2 H1 per G. Nah, untuk kecepatan benda, masukkan persamaan V sama dengan V0 ditambah G kali T. Ini perlu diingat, kecepatan tetap 0. Nah, sehingga V sama dengan G kali T, maka persamaannya menjadi G akar 2H1 per G. Nah, dari kinetik di titik B, EK sama dengan setengah MV kuadrat. Sama dengan setengah M. Ya.
menjadi setengah M kali G kuadrat dikali 2H1 per G. Maka energi kinetik di titik B sama dengan M kali G kali H1. Nah, jumlah energi kinetik dan energi potensial setelah benda jatuh sejauh 1 di titik B, maka nilai energi mekanik di titik A sama dengan nilai energi mekanik di titik B kali dapat M kali G kali H1 ditambah M kali G kali H1 dikurang M kali G kali H1 sehingga menjadi M kali G kali H. Di sini kesimpulannya energi mekanik di titik A besarnya sama dengan energi mekanik di titik B. Ini menunjukkan bahwa jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi adalah tetap atau konstan. Pernyataan ini disebut hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik dapat dirumuskan sebagai berikut. Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Nah, nilai energi mekanik pada titik A, IP1 ditambah IK1 sama dengan nilai energi mekanik di titik B, EP2 ditambah IK2. Nilai EP1 menjadi MGH1 dan nilai EK1 menjadi setengah MV1 kuadrat sama dengan nilai EP2 menjadi MGH2 ditambah nilai EK2 setengah MV2 kuadrat. Nah, perlu digarisbawahi bahwa hukum kekekalan energi mekanik berlaku hanya jika tidak ada energi yang hilang akibat adanya gaya konservatif. Misalnya akibat gesekan udara maupun gesekan antara dua bidang yang bersentuhan. Gaya konservatif adalah gaya yang tidak bergantung pada lintasan, tetapi hanya bergantung pada posisi awal dan akhir sebuah benda. Nah, untuk mengetahui nilai energi potensial dan energi kinetik, lebih baik jika Anda mencoba simulasi. Ada tertera pada halaman di bawah ini. Dan pada simulasi ini Anda dapat mengubah kondisi sistem sesuai dengan yang Anda inginkan. Dan sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep tentang energi mekanik. Jadi boleh melakukan percobaan virtual berbantuan media simulasi PET. Dapat diakses melalui web pet.colorado.edu atau secara offline boleh yang setelah kita download kita pilih energi SCARPAT. Nah, ini tampilan energi SCARPAT hasil yang setelah di download aplikasinya. Di sini ada intro, measure, grabs, dan background. Karena kaitannya dengan perhitungan nilai energi, kita pilih measure. Nah, lebih dahulu kita setting ini grid. Kita ketinggiannya sampai 8 meter ya. Ini buat keseimbangan. Ini tombol pie chart untuk kode energinya, speed, untuk mengukur kelajuan atau kecepatan. Ini bentuk tampilan. Jadi sudah seperti ini. Kemudian ini nilai gravitasinya boleh dipilih. Di bulan, di bumi, Jupiter. Custom bisa kita ubah. Yang kita pilih di bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ini nilai massa benda per pemain skateboardnya 5 sampai 100 kg. Kita pilih misalnya 70 kg, 55 kg. Ini pemainnya
Nah, tapi itu. Sekarang coba kita simulasikan. Nah, ketika kita buat meluncur dari titik ketinggian 6 meter dengan massa 70 kg. Nah, bisa kita buat slow. Sekarang coba kita perhatikan pada ketinggian 6 meter. Di sini kode energinya menunjukkan pada lingkaran warna biru full. Jadi energi potensialnya maksimum. Nah, ketika turun ke bawah, ke titik yang lebih rendah, stop. Nah, pada lingkaran kode energi menunjukkan warna hijau. Arti energi kinetiknya maksimum. Sekarang kita gunakan alat ukur untuk membandingkan nilai energinya. Setiap titik yang dilalui, lintasan nilai menekan ke titik lintasan yang dilalui. Pada ketinggian 6,3 meter, energi potensialnya 4136,8 Joule. Sedangkan energi kinetiknya 52,1 Joule. Kemudian kecepatannya 1,22 meter per sekund. Maka di sini nilai energi mekaniknya jumlah antara energi potensial dan energi kinetik 4188,9 Joule. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa meskipun nilai energi potensial dan energi kinetik berubah-ubah, ya, jika misalnya energi kinetiknya minimum, maka energi potensialnya maksimum. Ya. Begitu juga sebaliknya, jika energi kinetiknya maksimum, maka energi potensialnya minimum. Nah, ketika misalnya kita turunkan ke bawah, ya, kemudian alat ukur ini kita akan kembali ke titik lintasan ini. Nah, sini dapat terbaca energi kinetik lebih besar dibandingkan energi potensial. Artinya kinetik sini 4159,7 Joule, energi potensial 29,2 Joule. Nah, panas tidak ada gesekan. Nah, total energi mekanik di sini 4188,9 Joule. Baik, jadi dapat kita membandingkan nilai energi kinetik dan energi potensial. Nah, silakan mencoba ya, untuk menambah pemahaman terkait dengan hubungan antara energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Kembali ke pokok bahasan. Selanjutnya lebih memahami konsep energi mekanik berkaitan dengan energi potensial dan kinetik. Ada beberapa contoh soal. Soal 1, sebuah pesawat yang sedang berhenti di sebuah bandar udara. Bila massa pesawat tersebut 5 ton, hitung energi kinetiknya. Soal ini kalau kita pahami dalam konsep GLB, pesawat yang sedang berhenti. Nah, kalau konsep benda yang berhenti atau benda dalam keadaan diam, maka kecepatannya sama dengan 0. Maka di sini berdasarkan rumus energi kinetik, karena bendanya berhenti, maka energi kinetiknya 0. Baik, soal 2.
Kecepatan mendatar bola di bawah ini 6 meter per sekon. Nah, seperti pada gambar, ini ada massa benda 1 kilogram. Kemudian untuk ketinggian H1 2 meter. Kemudian pada saat bola jatuh pada ketinggian 1 meter, yang ditanya berapa besar energi kinetiknya. Nah, dari data soal dapat kita tulis untuk ketinggian H1 2 meter, kemudian ketinggian H2 1 meter, massa benda 1 kilogram, kemudian kecepatannya 6 meter per sekon. Yang ditanya energi kinetik pada ketinggian 1 meter atau EK2-nya. Nah, solusinya berdasarkan persamaan energi mekanik, berarti EM1 sama dengan EM2. Maka di sini nilai EM1, EK1 ditambah EP1 sama dengan nilai dari EM2, EK2 ditambah EP2. Kita uraikan kembali menjadi setengah MP1 kuadrat ditambah MGH1 kuadrat sama dengan EK2 ditambah M kali G kali H2. Masukkan nilainya berdasarkan data soal atau yang diketahui. Setengah kali 1 kali 6 kuadrat ditambah 1 kali 10 dikali 2 sama dengan EK2 ditambah 1 kali 10 dikali 1. Hasil penjumlahannya menjadi 18 ditambah 20, maka energi kinetik di titik 2 sama dengan 28 Joule. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Diketahui sebuah lemari bermassa 10 kg dinaikkan ke atas lantai sebuah gedung apartemen dengan energi potensial sebesar 2000 Joule. Berapa tinggi lantai ke-8 apartemen tersebut? Nilai gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berdasarkan data soal, diketahui massa benda 10 kg. Nilai energi potensialnya 2000 Joule. Nilai gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya ketinggian pada saat di tingkat di lantai ke-8 apartemen. Nah, solusinya atau penyelesaiannya berdasarkan rumus energi potensial kita menghitung EP sama dengan M kali G kali H. Nah, karena ketinggian ditanya, maka H sama dengan EP per M kali G. Jadi kita masukkan nilainya. H sama dengan 2000 dibagi 10 dikali 10. Maka ketinggiannya menjadi 20 meter. Tinggi lantai ke-8 apartemen tersebut berarti adalah 20 meter. Nah, soal yang berikutnya, soal keempat. Sebuah benda bermassa 2 kg dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Berapakah energi mekanik benda ketika saat sebelum mencapai tanah? Nah, penyelesaiannya untuk menghitung energi mekanik benda saat sebelum mencapai tanah, kita perlu memperhitungkan energi potensial gravitasi dan energi kinetik benda. Nah, energi potensial gravitasi dapat dihitung menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Nah, di sini dapat kita lihat nilainya M adalah massa benda 2 kg, G adalah kecepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, H adalah ketinggian benda 10 meter, maka EP 2 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 10 meter dapat nilainya 196 Joule. Nah, energi kinetik itu kita pahami saat sebelum mencapai tanah akan sama dengan energi potensial.
seperti pada konsep pemahaman energi mekanik. Nah, gravitasi pada titik tersebut karena seluruh energi potensial telah berubah menjadi energi kinetik. Sehingga nilai energi kinetik sama dengan nilai energi potensial 196 Joule. Maka energi mekanik rendah saat sebelum mencapai tanah adalah 196 Joule. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.